Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Marinanda Alif Afrinianto, NIM 462 dari kelompok I akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang pembuatan produk pizza pastel. Di sini ada konsep produk. Makanan ini berbeda dengan pastel pada umumnya karena perbedaan ini terletak pada tekstur kulit pastel dan bentuk pizza pada umumnya. Target pasar dari produk ini untuk kalangan anak-anak, remaja hingga dewasa. Pizza pastel hadir sebagai alternatif dengan ukuran yang tidak begitu besar, dengan harga yang tidak begitu mahal. Di sini kami juga tidak menghilangkan rasa asli dari pizza biasanya. Produk ini juga bisa dijadikan makanan pengganti karena adanya kandungan karbohidrat. Selain itu, produk ini bisa juga dikonsumsi sebagai camilan. Kemudian selanjutnya ada kemasan produk. Di sini kami memilih kemasan seperti ini yang terbuat dari kertas karena lebih ramah lingkungan daripada menggunakan plastik atau styrofoam yang sulit sekali terurai. Bahkan jika terurai sekalipun, ia akan terurai dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai belasan hingga puluhan tahun. Kemudian, kemasan seperti ini dapat menggambarkan bahwa produk kami lebih fresh dan memberikan kesan elegan kepada konsumen. Kami memilih kemasan ini atau yang disebut paper bag khusus makanan karena kami mendukung upaya pemerintah untuk mencegah penggunaan plastik, mengurangi atau mencegah penggunaan plastik yang ada di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Eka Herdianti, NIM 466. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, dan di sini saya akan membahas komposisi dan bahan untuk membuat pizza pastel. Nah, di sini ada beberapa bahan yang digunakan untuk membuat pizza pastel. Yang pertama ada tepung terigu tinggi protein, lalu ada bawang bombay, mentega, saus bolognese. Kita bisa menggunakan sosis atau beef sebagai isian, lalu ada oregano, lalu garam, lada, dan ragi instan. Terus ada keju, cheddar, dan yang terakhir minyak goreng. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan dari pizza pastel. Nah, untuk membuat pizza pastel kita melewati 3 tahap, yaitu membuat adonan kulit, membuat isian pizza pastel, dan membuat pizza pastel itu sendiri. Nah, yang pertama kita akan membuat adonan kulit dari pizza pastel. Nah, untuk membuat 24 pieces pizza pastel, kita akan menyiapkan tepung terigu tinggi protein sebanyak 500 gram, lalu diberi gula dan garam secukupnya, dan diberi ragi instan sebanyak 1-2 sendok teh. Nah, yang selanjutnya kita buat adonan ini, kita beri tambahan air dingin dan minyak goreng sedikit demi sedikit hingga tercampur rata dan sampai menjadi adonan seperti ada di slide ini. Dan kita diamkan selama 1 jam dan ditutup dengan kain lap atau plastik. Nah, yang selanjutnya kita akan potong beberapa bagian adonan itu, lalu kita ambil, lalu kita gilas, dan jangan lupa diberi tepung agar tidak lengket. Yang selanjutnya yaitu tahap yang kedua, membuat isian pizza pastel. Untuk yang pertama, kita lelehkan mentega terlebih dahulu dan tumis bawang bombay yang sudah dicincang sampai matang. Lalu yang selanjutnya, jika sudah matang dan sudah berbau harum, kita masukkan sosis atau beef dan masak hingga matang. Nah, kalau sudah, yang terakhir itu kita berikan saus bolognese dan oregano, bisa ditambahkan air sedikit dan aduk hingga rata. Dan kalau sudah matang semuanya, kita sisihkan untuk membuat isiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Pratama, NIM 487. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan pizza pastel. Itu yang pertama itu ada taruh adonan dalam cetakan yang sudah didistribusikan, lalu diberi isian. Jadi isiannya itu bebas tergantung varian rasanya. Tapi di sini kita menggunakan varian rasa sosis dengan daging, lalu ditambahkan keju mozzarella. Dan yang kedua itu setelah diisi, adonan yang sudah diisi kita masukkan ke cetakan hingga berbentuk. Dan yang ketiga itu panaskan minyak goreng terlebih dahulu sehingga panas. Jika sudah panas, jadi kita goreng
hingga matang. Jika warnanya sudah coklat keemas-emasan itu berarti sudah matang. Nah, itu bisa dimakan atau bisa diproduksi lah. Itu. Selanjutnya itu ada kebutuhan karakteristik sumber daya manusia. Dan yang pertama itu ada produksi. Dalam hal produksi kami membutuhkan karyawan yang ulet, tekun, serta tahu cara adonan pastel. Karena produk yang kami produksi itu dalam pembuatannya harus sesuai agar bisa memuaskan konsumen. Jadi kita di sini tuh seperti memprioritaskan kepuasan konsumen terlebih dahulu dalam ingin memproduksi pizza pastel tersebut. Dan yang kedua itu ada pemasaran. Dalam pemasaran kami butuh karyawan yang memiliki attitude yang baik, sopan, serta public speaking, dapat membaca pasar dengan baik dan tahu teknologi guna promosi online agar produk tidak ketinggalan zaman. Maka dirasa perlu pemahaman tentang pasar dan promosi di era digital ini. Jadi pemasaran kita kali ini lebih modern ya kawan-kawan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wahid Maulana, NIM 491, akan meneruskan presentasi dari rekan saya, Izar. Oke, di dalam slide ini saya akan membahas tentang pembiayaan bisnis. Di situ tertera tiap-tiap bahan baku yang kami gunakan untuk membuat pastel pizza sativa di bisnis kami, beserta dengan harga tiap-tiap komponen yang ada. Perkiraan pengeluaran modal. Kami memperkirakan bahwa kami dapat memproduksi pastel pizza sativa kami perharinya yaitu 24 buah. Maka untuk mencari HPP, modal dibagi jumlah produksi yaitu 97.000 dibagi 24. HPP yang didapatkan adalah 4.041. Lanjut ke slide berikutnya. Perkiraan laba atau rugi yang kami inginkan. Kami menginginkan laba sebesar 10%. Jadi laba dikali dengan HPP yang yaitu 10% dikali 4.041. Totalnya ialah 404,1 atau kalau dibulatkan menjadi 404. Lalu untuk harga jual, total laba ditambah HPP. Total laba tadi yaitu 404 ditambah dengan HPP 4.041 sehingga yang didapatkan adalah 4.445. Oke, perkiraan pendapatan target penjualan sebanyak 24 pieces. Pendapatan per hari yang kami perkirakan adalah didapatkan sekitar 106.680 rupiah per hari. Untuk per bulan kami memperkirakan 3.200.400 rupiah. Lalu untuk per tahunnya kami memperkirakan akan mendapatkan pendapatan 38.404.800 rupiah per tahunnya. Lalu kelima BEP. BEP didapatkan dari modal dibagi harga jual yaitu 97.000 dibagi 4.500 yang hasilnya ada 22 pieces. Jadi diperkirakan kami setidaknya setiap harinya harus memproduksi sekitar 22 pieces pastel pizza sativa. Terima kasih. Nama saya Qadir Ahmad Akbar, NIM 494. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya konsep pemasaran. Produk kami adalah produk jenis baru. Pizza pastel merupakan produk jenis baru, juga produk yang bisa dibilang inovasi. Nah, di produk kami akan memberikan promosi dan testimoni kepada konsumen dan juga orang-orang yang berpengaruh seperti influencer agar orang lain tertarik dan muncul keinginan untuk membeli produk kami. Cara kedua yaitu mempromosikan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Karena kita akan mencoba menggunakan teknologi informasi untuk menggunakan pemasaran. Dan yang ketiga yaitu kita membuka lapak di CFD atau acara-acara besar seperti konser, atau bisa juga menyewa stand di dekat minimarket. Oleh karena itu, kita akan memaksimalkan hari itu agar produk kami dapat dikenal dan diminati banyak orang. Selain itu juga agar mendapatkan konsumen yang lebih banyak, agar produk kami dapat lebih dikenal dan diterima masyarakat dengan cepat. Sekian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.